Andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan ke UGM? Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM keterangan. ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu, Pak? Iya, pasti Pak. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Maksudnya gini aja guys, kalau emang Pak Jokowi mau menggunakan jabatannya pada waktu dia masih menjabat sebagai seorang presiden dan mau menggunakan kekuatan power politik yang dia punya untuk memites kutu-kutu ini yang sedang usil dengan Pak Jokowi dan ijazahnya ya, bisa aja loh dia berlakukan dan suruh ditangkap aja orang-orang ini. Ini nggak tahu kenapa ya, mereka ini selalu saja membenci ya, memfitnah segala macam Bapak Jokowi ya. Coba kita lihat saja videonya teman-teman. Ya. Mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan ke UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten. Dari cuplikan yang singkat itu aja kita bisa menilai bagaimana profesionalisme seorang Yakub Hasibuan yang merupakan pengacara dari Pak Jokowi. Dan sebenarnya kasus ini tuh sepele. Bahkan Roy Suryo sendiri sudah mengeluarkan kata-kata bahwa dia percaya pada legitimasi dan verifikasi daripada UGM. Karena dia sendiri merupakan lulusan dari UGM itu, sarjananya dari UGM. Dan dia percaya bahwa UGM itu berhak memberikan verifikasi. Nah, ketika dikik balik oleh Yakub Hasibuan, kok dia nggak bisa menjawab? Kenapa dia mempercayai UGM, tapi ketika UGM memverifikasi dan mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dia tidak mempercayai. Di sini terlihat sekali ada double standard atau standar ganda. Dia hanya percaya kepada UGM jika itu menguntungkan dia, tapi dia tidak mempercayai UGM jika itu tidak menguntungkan dia. Nah, ada apa sebenarnya ini? Ini kasus, apakah kasus ini mengenai akademis atau politis? Dan kalau aku bisa memberikan masukan kepada mantan presidenku yang paling aku sayang dan paling aku cinta, Pak Joko Widodo, please banget Pak, kasus ini jangan sampai berhenti begitu aja. Jangan sampai tidak terbukti bahwa Bapak itu benar dan orang-orang ini ngaco, usil, konyol. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Maksudnya gini aja guys, kalau emang Pak Jokowi mau menggunakan jabatannya pada waktu dia masih menjabat sebagai seorang presiden dan mau menggunakan kekuatan power politik yang dia punya untuk memites kutu-kutu ini yang sedang usil dengan Pak Jokowi dan ijazahnya ya, bisa aja loh dia berlakukan dan suruh ditangkap aja orang-orang ini dengan hate speech, dengan alasan ujaran kebencian. Tapi itu tidak dilakukan pada waktu Pak Jokowi menjabat. Sekarang ini dia patuh pada proses hukum. Sebenarnya kan sesimpel siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan kan ya. Tapi kok jadi panjang dan makin memanas. Ini sebenarnya ada apa? Kita ini orang-orang Indonesia yang awam bingung. Kenapa kok kasusnya jadi melebar kemana-mana? Bahkan kalian sampai tidak percaya UGM yang sudah verifikasi dan sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah itu asli. Luar biasa. Jangan kasih lepas Pak, jangan kasih kendor Pak. Usut tuntas, kalau sudah terbukti ijazah Bapak asli, hajar, pites semua itu kutu-kutu. Saya, kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya.
Oh, termasuk Pak Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materai. Pakai materai. Oke. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike ya. Iya, iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Ya, bagaimana menurut penilaian kalian ya tentang orang-orang ini ya guys? Dari dulu semenjak Bapak Presiden Jokowi menjabat selalu mereka aja menjadi counter ya. Mereka aja menjadi rival politiknya Pak Jokowi ya. Selama ini Bapak Jokowi diam, namun akhirnya pada sekarang ini Bapak Jokowi beliau sudah menempuh jalur hukum biar semuanya ini terang benderang. Coba komentar saja dulu di bawahnya guys. Bagaimana pendapat kalian? Apakah mereka ini orang-orang ini benar-benar akan dikasih baju sopi sama Pak Jokowi ya? Silahkan komentar saja di bawah ini.